Hai teman-teman, selamat datang di kampung halaman. Lebaran tanpa mudik belum lebaran pastinya, dan kali ini saya pulang ke kampung halaman. Lihat, di mana-mana ada tanaman dan kita masih akan jalan ke belakang. Ada kebun yang luas, ayo ikut-ikut. Wah, baru jalan bentar udah ketemu sama Wijaya Kusuma yang mekar-mekar. Wah, masuk ke kebun langsung ada pohon jeruk nipis yang tinggi banget. Tuh buahnya banyak, gede-gede. Kayaknya nggak seru ya kalau kita jalan-jalan ke kebun tanpa panen-panen. Yuk kita panen. Tapi harus hati-hati karena di sini ada semut merah. Sebenarnya masih ada yang atas-atas banyak. Cuman takut-takut teman-teman. Takut kalau kena semut. Jeruk nipis. Masuk. Let's go. Lihat teman-teman. Background di belakang ada Gunung Kelut yang sangat cantik. Lihat. Jadi ini memang pemandangan sehari-hari yang saya lihat waktu kecil ya teman-teman. Masya Allah. Ini yang selalu bikin kangen kampung halaman gak sih teman-teman? Ngelihat gunung dan pemandangan dan hawa yang sejuk ini. Ayo lanjut yuk. Lihat nih ada nangka teman-teman. Tapi kayaknya masih belum bisa nih buat disayur. Tapi katanya nangka yang masih muda ini bisa buat rujakan ya teman-teman. Namanya babal kalau nggak salah. Cuman aku nggak tahu nih nangka yang cowok apa nangka yang cewek yang bisa buat rujakan. Coba tulis di kolom komentar ya. Saya sendiri nyamuk. Sini-sini teman-teman. Aku mau nunjukin alpukat yang gede banget nih. Itu gede banget ya. Kita coba petik aja ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu ini alpukat yang siap petik yang kayak gimana. Wah. Nemu yang jatuh. Wow, lihat. Monster alpukat. Terus ada lagi sih yang sini. Aman ya, naik ini ya. Bismillah. Ini kayaknya sih udah siap untuk diperam ya. Ini ada lagi nih yang besar di sini, cuman nggak bisa aku ngambilnya. Gimana ya? Nah, ini udah sama bapakku teman-teman. Jadi kita mau gantol alpukat. Maaf kurang profesional nih kena nih. Gedebuk. Nangkep. Oh, harusnya kayak gitu. Ini gede nih. Iya, Mas, gede lah. Nih. Gede banget. Dari sini ya, dari bawah tuh. Oh, enggak cepat. Mantap. Markus. Yang paling besar. Ini aligator, ini Markus. Ini tebal, pohonnya cepat besar, cepat berbuah lebat. Kalau ini wajar-wajar saja, tapi lebih lembut, tidak tebal, tapi bentuknya sangat besar ini sama ini. Kalau dijual mahal yang mana? Kalau dijual mahal yang ini, tapi produktif ini. Alpukat itu jenis tanaman yang sangat familiar terhadap kondisi situasi di manapun dapat berbuah, dan selama perawatannya baik ya hasilnya juga baik gitu. Ini panenan kita sementara. Gede banget ya teman-teman. Lihat tuh. Ibu metikin jeruk. Ini juga ada banyak jeruk nipis. Gede-gede banget. Wah. Ini kegiatan kalau orang pulang kampung pasti begini. Merampok hasil bumi.
pokat Subang, tapi kalau di Blitar dinamakan pokat kelut. Ini masih kecil ini. Lembut dan metega, nggak banyak air. Oh, ini dia hasilnya teman-teman. Ya Allah, banyak banget alpukatnya. Ini hanya dari 2 pohon aja. Dan alpukat itu berbuahnya berapa tahun sekali, Kong? Setahun sampai 1 sampai 2 kali. Ini adalah yang paling gede. Terus di sini ada cabai-cabai juga, teman-teman. Kalau di desa semua ditanam di kebun. Jadi kalau mau masak tinggal petik, masak tinggal petik. Itu salah satu hal yang menginspirasi saya kenapa walaupun tinggal di kota tapi tetap berkebun, karena memang kebiasaan di desa itu bawa sampai aku pindah ke kota. Yuk, aku mau nunjukin tuh, lihat pohon nangka. Mateng nggak ya nih? Sotoy banget aku. Katanya kalau nangkanya mateng itu ketika dipukul bunyinya buk 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 gitu. Tapi aku nggak tahu bedanya. Oh, di sini juga ada jeruk juga. Nih masih kecil tapi yang ini. Terus ini rambutan. Dulu di sini isinya banyak banget rambutan. Jadi setiap musim rambutan itu selalu dijual ke pengepul rambutan gitu loh. Nah, pokoknya kalau setiap musim rambutan tuh pasti pesta di sini. Nah, kalau di area sini tuh baru mulai ditanemin cabe. Terus juga ada beberapa pohon alpukat juga. Nah, suka banget nanam alpukat nih bapakku nih. Terus itu ada pohon pepaya. Katanya tuh pucuk pepaya tuh enak banget buat dibikin dilalap. Tapi kalau pucuknya banget ntar pepayanya nggak bisa berbuah. Pendek tapi udah mulai berbunga nih teman-teman. Singkong karet segede ini daunnya teman-teman, boleh dipetik ini. Wow, masih muda tapi gede banget buat kita bikin rebusan, enak banget. Segini aja udah dapat sepiring ini. Terus di sini ada kelor juga nih, kelor tapi beda ya sama di rumah saya pastinya. Kalau di kebun MGB kelornya nggak segede ini, daunnya nggak selebar ini. Ini tuh tumbuhnya effortless banget. Udahlah gede, daunnya mulus, ya Allah. Makanan bergizi, stoknya melimpah di sini. Terus kalau ini daun, aku lupa namanya apa, tapi biasanya buat pakan ternak. Ini adalah pohon kelapa yang beberapa waktu lalu aku pesen dari online shop. Minta buat bapakku tanam di sini teman-teman, karena pohon kelapanya udah nggak ada di sini. Dulu padahal banyak banget pohon kelapa. Nah, di sini juga udah pastinya banyak ditanam rimpang ya. Ini kadang nggak ditanam tapi numbuh sendiri. Nggak tahu ini rimpang jenis apa, coba kita. Oh, ini tuh lempuyang teman-teman, daun lempuyang. Biasanya buat botok enak banget nih. Daun mudanya diiris tipis, dicampur sama bumbu dan juga kelapa muda, dibungkus daun pisang, terus dikukus. Daun lempuyang, enak banget. Pohon alpukat, itu juga pohon alpukat. Yang situ pohon alpukat, pohon alpukat, pohon alpukat lagi. Kita petiklah beberapa cabai ya. Ya, cabainya. Tidak terlalu diurus ya kalau di sini tuh. Hanya disiram, hanya mengandalkan air hujan dan juga kesuburan tanah. Udah, ini aja. Cabainya lucu ih. Yang ini jenisnya yang bulat-bulat. Ah, cukup. Masuk. Oke. Ini ada juga buah naga, tapi belum berbuah lagi, teman-teman. Ini juga pohon singkong, tapi jenisnya beda. Yang ini batangnya merah. Kayak gini. Lagi-lagi teman-teman, alpukat. Lihat. Wah, buahnya banyak. Atas super banyak. Mendapatkan alpukat lagi. Ada pohon asem juga. Asem Jawa, teman-teman. Kalau kata ibuku ini buah asemnya tuh enggak asem.
gimana sih, jenis asem yang manis katanya. Tapi kayaknya belum berbuah ya, belum pernah nyobain. Daun mudanya yang namanya sinom direbus sama kunyit, terus dikasih gula merah. Aduh, itu enak banget. Nah, di area sini tuh areanya ibuku. Di sini ada ginseng Jawa, ada itu terong. Terus ini rimpang-rimpang ini juga tumbuh sendiri. Aku nggak tahu ini apa ya. Ini kayaknya masih sama lempuyang. Ya, lempuyang. Fun fact-nya, kalau makan buah, terus buahnya itu dirasa enak, bijinya itu pasti disimpan terus ditanam. Nah, itulah orang tuaku nih. Jadinya ini ada mangga, nangka, mungkin apa duren gitu, nggak tahu. Pokoknya selalu ketika menemukan buah yang enak, itu pasti bijinya dikumpulin, ditanam nih. Area pembibitan. Wah, nemu ini calincing. Ini kalau di Depok ya, kemarin aku meramban teman-teman. Nyari calincing ini salah satunya kan di sini tumbuh dengan subur. Ini pasti aku yakin banget orang tua aku nggak tahu kalau ini bisa dimakan. Kayaknya nggak akan mau makan juga deh kayaknya. Sini ada dewan daru. Ini kalau berbuah warnanya hijau, kuning, oranye, merah kayak gitu. Aduh, bagus banget, cantik banget. Ini salah satu pohon yang unik juga, yaitu buah cermai teman-teman. Nih, bisa bikin manisan cermai teman-teman. Pernah nggak teman-teman nyobain manisan cermai dari buah cermai yang kayak gitu? Pepaya juga, serai, tanaman-tanaman hias pastinya karena ibu saya tuh suka tanaman hias. Ini jahe, kunyit, ya rimpang-rimpangan dapur gitu sih. Ada sintrong. Ini enak loh, ini tumbuh liar. Saya padahal kalau nanam di Depok tuh agak susah loh. Yang sini mah tumbuh liar aja nih sintrongnya. Menemukan gambas teman-teman, ayo sini. Yang ini mah udah ketuaan, biarin aja biar jadi benih. Yang masih muda. Kalau kayak gini mah ini ya, jadi spons cuci piring. Gede. Ini lebih gede lagi nih ya Allah. Sayang banget. Ini juga telat menanennya. Ini kayaknya oke. Nah, di sini tuh ada area anggur. Nah, jadi bapakku lagi suka nanam anggur juga, ngoleksi berbagai macam jenis. Jupiter, Taldun, Moondrop, Harold. Nih, terus ini apa lagi lah nggak ngerti. Tapi masih baru sekitar 3 bulan teman-teman, jadi belum mulai berbuah. Nah, area sini tuh area kolam, teman-teman. Ini mau dikasih bibit lele sama ikan nila. Jadi untuk konsumsi gitu aja. Terus pinggir-pinggirnya dikasih kucai, ditanamin kucai, ada seledri juga gitu ya. Ada bawang. Tahu kan teman-teman kenapa di rumah saya banyak kucai dan juga seledri? Karena memang masakan di keluarga saya itu sering menggunakan kucai dan seledri. Terus juga ada ini pakcoy, ini membibitkan pepaya. Katanya sih mau nanam pepaya California. Kemarin udah menyemai benihnya juga. Terus ada juga ininya. Terus ini eksperimen, karena bapakku suka banget eksperimen nih. Menyambung pucuk anggur yang kayak gini-gini tuh, pucuk-pucuk buah disambung berbagai macam jenis tuh suka banget bapakku. Jadi aku ikut ikut-ikut. Nih udah ada ikannya nih, ikan nila nih kayaknya ya. Lihat ikannya. Stroberi, itu kan. Tanamannya masih beririsan sama tanaman saya yang di sana. Menemukan terong, ayo kita petik. Mumpung terongnya masih belum terlalu tua. Yeay. Di situ ada duren, mangga, di sini jambu biji, dan tentunya ada ini. Ini dia. Kecil-kecil tapi udah berbuah. Jadi teman-teman, ini kebun luas ini adalah kebun keluarga besar. Biasanya kalau di desa itu kita nanamnya itu kayak buat barengan gitu. Yang satu nanam singkong, yang satu nanam buah rambutan, terus nanti kita bisa berbagi gitu. Yang satu punya cabai. Itu indahnya ya hidup di desa. Pohon sirsak. Wow. Nih, ada buahnya nih. Buah sirsak. Kelihatan nggak?
Ini sama itu, tapi itu belum matang deh kayaknya. Ini juga ada sawo, ada jambu. Ini singkong yang lain jenisnya yang menjari. Di rumah aku juga punya singkong jenis ini, teman-teman. Wah, 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 wah. Kalap nih. Tapi daunnya nggak sesubur ini pastinya. Alpukat, duren. Ada pepaya juga, teman-teman. Lihat pepayanya sampai gundul, tapi tetap berbuah gitu. Ini bentar lagi mati nih kayaknya nih. Pohon pisang udah pasti harus ada ya, karena kalau di desa dikit-dikit pakai bungkus daun pisang, kayak misalnya untuk acara kenduri atau bikin jajanan apapun tuh pasti butuh daun pisang. Nah itu dia teman-teman, sampai di sini dulu kita udah dapat banyak. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga video yang singkat ini menginspirasi teman-teman buat yang kangen kampung halaman. Sehat-sehat selalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Bye-bye. Sampai jumpa di Kebun MGB.